Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Ahad. Malam ini kita mau ziarah ke daerah Bogor, makam Habib siapa Tan? Abdullah bin Husain bin Atos. Siapa itu Tan? Beliau adalah salah seorang tokoh penyebar agama Islam di wilayah Bogornya. Ya. Lebih dikenal dengan Habib Empang Atau disebut juga dengan Habib Empang. Habib Empang. Ya, kita nanti sampai di sana. Kalau boleh kita nyalain lagi, kalau enggak ya simpen HP-nya. Oke? Siap. Setelah jalan gede, kita masuk ke gang Lolongok ya. Lolongok. Nanti cari aja satu-satu gangnya mana yang bacaannya. Masuk udah nyampe dah. Udah nyampe lagi nih. Ini nyampe. Bagaimana perasaan Anda malam ini bisa berziarah ke salah satu ulama yang ada di Indonesia? Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim harus ingat perjuangan para ulama-ulama kita terdahulu. Berziarah itu bukan kita minta doa, tapi kita berdoa kepada Allah. Karena beliau adalah ulama-ulama, para aulia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berziarah untuk mendoakan mereka. Ibarat gelas yang sudah penuh diisi kembali, maka akan ada luberan. Nah, kita butuh luberan-luberan, itulah yang akan kita cari. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan malam hari ini. Amin. Dengan safari ziarah ke Jalan-jalan juga ibadah. jalan-jalan juga ibadah di Habib Empang, Bogor. Habib Empang, Bogor. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Arafi kita bersama sahabat-sahabat dari alumni Pondok Pesantren Bogoro melakukan rihlah perjalanan rohani berziarah ke makam yang dikenal dengan makam Empang Bogor, yaitu Sohibul Maqbarah Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Atos. Beliau berasal dari Yaman, Hadramaut, datang ke Indonesia tahun 1828. Nah, disebut Empang Bogor ini karena memang dulu di lingkungan rumah Habib Abdullah terdapat banyak empang-empang, sehingga dijulukilah tempat ini menjadi Empang Bogor, dan menjadi masjid tertua di Empang Bogor. Dan Habib Abdullah bin Muhsin Al Atos menyebarkan agama Islam di kota hujan ini, kota Bogor. Nah, di sebelah sana tempat Maqbarah Habib Abdullah juga terdapat anak-anak beliau, juga ada murid-murid beliau yang memang dimakamkan di tempat ini. Nah, tempat ini banyak dikunjungi oleh umat muslim Nusantara, terlebih lagi malam Jumat dan pada bulan Maulid. Semua jamaah umat muslim berbondong-bondong mencari, mengharap keberkahan dari tempat ini, mengharap keberkahan daripada Waliullah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al Atos. Oleh karena itu beruntung sekali kita bisa hadir tempat ini dalam rangka berziarah, mendoakan beliau, dan juga mengharap daripada keberkahan aromah beliau. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan semuanya terkabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Meli, sedikit-sedikit nih, ada hubungannya nggak nih doa dengan Al-Quran? Lebih sakti mana nih? Baca doa apa baca Quran? Ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak doa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu berarti kita juga sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua doa-doa ya di dalam Al-Quran itu juga doa-doa para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi doa dengan Al-Quran bukan diperbandingkan, tapi membaca Al-Quran itu juga sudah berdoa.
Bedanya kalau berdoa dengan yang lain-lain belum tentu baca Al-Quran, tapi kalau baca Al-Quran sudah pasti berdoa. Karena dalam Al-Quran itu isinya juga doa-doa. Robbana zalamna, doa Nabi Adam, doa Nabi Ibrahim, Robbana Rabbi habli minas sholihin, biar dapat anak yang soleh. Doa-doa para nabi yang kita pakai, ya intinya sih larinya ke munajat, baca munajat. Karena munajat itu adalah Al-Quran, ya isinya adalah intisari Al-Quran. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Selain kita berdoa, membacanya juga Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi orang yang maka bacalah, baca dan baca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang harus kita perlu kedepankan, membaca Al-Quran setiap hari dan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan membaca Al-Quran setiap hari, karena kalau sekali kita yang tidak membaca Al-Quran itu berarti kita tidak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu kata rawahu Muslim itu katanya ad-du'a wal ibadah. Ada yang mengatakan lagi walaupun katanya doi, katanya ad-du'a mukul ibadah. Yang intinya mah doa itu sebenarnya buat taqarrub ila Allah atau buat ibadah atau buat meminta. Nggak peduli, saya mah nggak mau ibadah, saya mau minta sama Allah. Atau mau saya mah pengen dikabul apa enggak, yang penting saya ibadah dengan cara berdoa. Kan doa itu bentuk apa? Bentuk kedoifan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak doif, kita nggak meminta karena kita doif. Jadi kita meminta dan Allah senang dengan hambanya yang meminta. Kan dijelaskan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu annahum yarshudun. Jadi kita disuruh berdoa oleh Allah. Yang tidak berdoa itu disebut oleh Allah orang-orang yang sombong. Maka orang-orang yang sombong itu dalam kitab Wasiatul Mustafa nanti ditulis dia nggak bisa masuk surga, tempatnya di neraka orang-orang yang sombong. Maka jangan jadi orang sombong. Iya, sombong itu keturunan Fir'aun, sedangkan pelit itu keturunan Qarun. Maka jangan jadi dua orang itu, sombong dan pelit. Sombong keturunan Fir'aun, pelit keturunannya Qarun. Jangan jadi dua orang seperti Qarun dan Fir'aun. Carilah diri sendiri. Lebih abdul mana lah gini lah. Lebih abdul mana nih? Ibadah dikir semalaman atau ibadah ajak jalan ke Ancol, ke Dufan, anak dan istri? Kalau bicara dua hal tersebut ada keutamaannya masing-masing. Jadi khairukum li ahli. Jadi sebaik-baiknya seorang ayah, seorang suami itu adalah orang yang baik terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap istrinya. Nah, kalau seorang ayah itu baik kepada anaknya, kepada istrinya, yaitu orang yang terbaik. Begitu. Jadi, tapi dalam hidup manusia, di dalam beribadah itu, ataupun dalam kehidupan berumah tangga itu bukan hanya seorang ayah melayani keluarganya saja, tapi punya hubungan antara hablum min atasnya dan hablum min Allah. Jadi seseorang itu punya hubungan secara dengan sesama manusia ataupun dengan Allah. Nah, itu harus dilaksanakan semua. Itu bukan berarti ya saya kan kata Rasul orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Gak usah sholat, ya nggak begitu. Oh gitu, ya. Tetap harus ada hubungan dengan Allah. Gitu.
tetap harus ada hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, tetangga dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu ngasih orang miskin, nggak perlu ngasih orang yang minta-minta gitu. Saya kan sudah baik sama keluarga. Tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya juga punya keutamaan masing-masing. Oke, sahabat Baitul Ahad, jawaban Ustadz Hilmi Hilal. berubah nama jadi setiap hal itu mempunyai keutamaannya masing-masing gitu.